Mari Bapak saat ini berfirmanlah karena kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Terima kasih atas segala apa yang sudah terjadi. Terima kasih atas apa yang sudah kami nikmati. Terima kasih atas hari yang sudah ini. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Nah, firman-Mu berkata 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau ada. Percaya Engkau ada saat ini. Mari Roh Kudus berfirman-Lah. Segala kuasa kegelapan yang membuat orang di tempat ini, yang membuat kita tidak bisa berkonsentrasi dengan benar, yang membuat kita saat ini untuk dapat dicuri daripada setiap firman Tuhan yang kami ambil. Di dalam nama Yesus, kami peringatkan cara Yesus menguasai tempat ini. Setiap anak di tempat ini, hamba pertaruhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Dalam nama Yesus. Dalam tempat. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam. Kita akan buka Filipi pasal 3. Coba, Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dan saudara adik-adik baca dengan pelan di dalam hati ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Judul daripada hari ini, daripada sistem sekarang yaitu apa? Perkembangannya penuh ya. Oke. Kalau kita pikirkan saat ini, ya, udah. Sekarang saya minta untuk saudara serius, ya, kita bisa serius. Kalau saudara masih bisa mendengar, berarti saudara mengerti apa yang saya katakan, ya. Kita bisa serius. Oke? Kalau tadi kita sudah bermain, saat ini kita mau serius untuk mendengarkan pelajaran dari firman Tuhan. Seseorang bisa berkembang. Sesuatu bisa berkembang dan bertumbuh, itu harus ada sesuatu yang menunjang itu semua, betul? Kalau misalnya anak kecil, dari mulai lahir, bayi, terus mulai balita, terus menuju pada remaja menuju pada pemuda, jika dia tidak dapat gizi yang baik, ya, atau kekurangan air, atau kekurangan sesuatu makanan yang sangat berguna bagi tubuhnya, apa yang terjadi? Hah? Ya bisa cacing, ya, dia bisa apa? Bisa pertumbuhannya tidak normal, betul? Atau EQ-nya kurang. Bukan yang dikatakan Patrick Tondo kemarin tadi siang, kalau lahir itu memang sudah punya EQ, tapi yang sudah ada harusnya misalnya EQ-nya 100 berapa gitu ya. Tapi karena tidak mendapat sesuatu makanan yang cukup atau sesuatu gizi yang cukup, bisa ini tidak jalan menjadi idiot. Saya inginkan untuk saudara tidak idiot, dan saya percaya saudara tidak ada yang idiot di tempat ini. Makanya kalau saya katakan serius, ya serius. Kalau misalnya saudara normal, ya saudara tahu apa yang saya katakan. Tapi kalau saudara tidak normal atau kurang sedikit, ya mungkin kurang 2% atau 3% atau 5%. Bisa jadi itu, sebabnya apa? Ya. Nah, misalnya saudara punya kekurangan sedikit, yaitu apa? Disuruh serius, ketawa-ketawa terus. Atau main-main terus, itu kurang. Ya. Bukan abnormal, kurang sedikit. Ya sedikit aja kurang, tapi ya tidak normal gitu loh ya. Kalau biarpun pokoknya yang kurang itu tidak normal. Nah, saya punya teman. Wah, hebat.
Kalau kamu lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagus lah. Cakep, ya cakep karena itu laki ya, cakep semuanya beres. Tapi ada kurangnya. Ya biar nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia lagi kurangnya itu nongol atau timbul, ya ketawa-ketawa sendiri. Dan yang lain disuruh serius, ya ketawa. Terus dia kalau nggak ketawa, dia gangguin teman, terus dia ketawa. Nah itu, nggak tahu kalau ada di sini ada orang-orang begitu. Makanya sekarang yang punya kelemahan itu minta Tuhan tolong untuk bisa serius. Ya, nah, sekarang makanya kalau nggak mau disebut normal, ya serius. Ya, oke. Nanti, nggak mau disebut tidak normal, ya serius. Ya beda, ya. Makanya serius. Nanti liatin kalau ada yang ketawa-ketawa sendiri, main-main sendiri, ya sudahlah. Anggaplah temanmu itu kurang sedikit, gak apa-apa. Ya, oke, ya. Oke, sekarang serius. Ya, sekarang serius. Oke. Kita harus mempunyai sesuatu yang menunjang untuk membuat kita menjadi sempurna pertumbuhan kita. Ya. Kalau seorang anak untuk mau bertumbuh, yang pertama dia harus makan. Betul? Firman Tuhan dikatakan, makanan Tuhan itu adalah melakukan kehendak Bapa, bukan nasi, bukan roti. Tapi firman Tuhan di dalam Yohanes dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak. Kita semua harus mencontoh daripada Tuhan itu. Nah, firman Tuhan berkata, kita ini gambar daripada Bapa. Kalau saudara berkata, saudara itu gambaran daripada Bapa Yesus, berarti apa yang sudah dijalankan oleh Yesus Kristus di dalam dunia ini, itu harus menjadi patokan, harus menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak minta, dan Tuhan tidak berkata begini, kalau kita tidak, tapi Tuhan minta untuk kita seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan berkata, dia itu manusia pula, betul? Dia bisa lapar, dia bisa marah, dia bisa haus, dia bisa merah bentar. Itu kan sama dengan itu, betul? Berarti dengan kata lain Tuhan katakan bahwa kita ini sama dengan dia, dan kita harusnya bisa bahkan lebih dari dia pun kita bisa. Nah, Yohanes berkata, kita harusnya melakukan ini besar daripada apa yang Tuhan. Sekarang kalau saudara tahu akan hal ini, saudara pikir, istilahnya ngomong, boro-boro lebih besar daripada Tuhan itu. Kalau Tuhan itu sudah membangkitkan orang mati, kita menyembuhkan orang aja belum bisa. Apalagi kita sakit pilek, alam nama Yesus sembuh, ya sembuh-sembuh. Jangan main-main untuk berkata, oh, aku nanti bisa lebih besar daripada Tuhan Yesus melakukannya. Percaya tak? Seharusnya saudara itu bisa untuk melakukan hal itu. Karena apa? Tuhan itu kerjanya cuma 3 tahun. Kita kerjanya itu jauh banyak dari itu. Betul? Ya kan? Coba pikirkan, sekarang umurmu berapa? Paling banyak 16 lah. Kecuali yang kakak-kakak yang besar-besar, yang pelayanan di tempat ini untuk membantu. Tapi saya katakan yang paling tua saya di sini, tetap yang paling tua saya. Misalnya aja, saya masih dapat waktu untuk kerja 10 tahun lagi. Berarti saya berapa kali lipat dari Tuhan waktu? Sekitar 3 kurang. Betul? Ya kan? Tuhan bilang cuma 3 setengah. Saya 10 tahun setengah. Itu berarti 3 kalinya Tuhan ini. Ya kan? Berarti firman Tuhan itu betul. Bahwa kita sebenarnya bisa melakukan itu. Sama. Tuhan Yesus lapar, kita juga lapar. Tuhan Yesus punya Roh Kudus, kita punya enggak? Siapa yang berani berkata tidak punya Roh Kudus? Atau kamu berani berkata begini, ini gerejaku punya Roh Kudus, gereja sana tidak punya Roh Kudus. Siapa yang bilang? Hah?
Semua anak Tuhan itu punya Roh Kudus. Karena apa? Setiap kali kamu berkata, Tuhan, Yesus, masuklah dalam hati. Saat itu Roh Kudus akan jalan. Jadi, Tuhan itu sebagai Roh Kudus pada waktu itu juga punya Roh Kudus. Kenapa saya katakan Tuhan itu sebagai Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu ada di dalam dia juga. Karena 3-in-1. Ya, karena dia itu 3 jadi 1. Menjadi 3. Jadi memang sudah tidak bisa dipikirkan. Jangan sudah pikir sini. Saya pernah suruh khotbah tentang ini. Dia jadi 1. Terus saya ngomong gini. Terus pada waktu sebelum khotbah itu orang-orang bertanya, bagaimana Pak? Begini, bagaimana begini? Terus pada waktu saya khotbah saya ngomong gini. Buat apa? Pikir kamu itu. Mau dia 3 jadi 1. Mau 1 jadi 3. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Benar nggak? Yang penting saat ini kita punya Roh Kudus dan kita lakukan kehendak Bapa dan menjalankan apa yang Tuhan sudah suruh kita jalankan. Sudah. Nanti karena 3 jadi 1, modelnya gimana ya? 3 kok bisa 1. Nanti kadang-kadang itu 1 bisa 3 lagi. Nantilah kalau kalian meninggal kalian akan lihat. Oh gitu. Ya kan? Betul enggak? Kalau sudah meninggal nanti barusan membuktikan. Oh, modelnya 3 jadi 1 itu begitu. Memang tidak masuk di akal. Saya bisa untuk menerangkan, tapi saya tidak mau menerangkan karena topiknya bukan. Ya. Tapi saat ini saya ingin katakan kepada adik-adik, yaitu apa? Tidak usah mikir yang macam-macam. Tidak usah berkata begini, oh aku caranya mau menjadi Tuhan Yesus, aku harus sekolah Alkitab dulu. Aku harus ikut Bible study dulu. Itu semua baik. Dan memang harus kamu belajar Alkitab. Penting. Tapi jangan nanti. Tapi katakan begini. Sekarang Tuhan, seberapa aku ada saat ini, seberapa pengetahuanku tentang Alkitab saat ini, aku mau untuk melakukan apa yang amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak minta gini. Tapi kalau kalian sudah jadi profesor, doktor, teologi, nanti terus barusan begitu. Aku mau jadi pelaku firman. Tidak. Mungkin. Sebabnya apa? Belum tentu tetap sampai. Kalau saudara punya pikiran begitu, siapa tahu satu hari pada waktu mau sudah game gimana? Hah? Sudah tuh konti? Berarti apa? Tidak jalan itu semua. Nah kalau tidak jalan, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus ngomong gini, hei, sudah selesaikan apa yang rencanaku. Jadi sudah diselesaikan bagianmu di dalam dunia. Kita berkata, belum Tuhan. Sebabnya apa? Kurang 1 hari lagi tuh. Nah, itu dah. Ya kan? Dan Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Misalnya anak. Ya seri. Udah jangan. Wono. Jangan anak ya. Sudah jangan begitu buat apa sih dia? Nah udah siap. Dengerin, ini cuma contoh doang. Ya. Anang dengan Henry, tuh yang gede. Oh, itu sana. Nah, lihat badannya saja, Anang sudah kalah. Betul enggak? Ya. Si Henry berdiri, Anang kecil, rasanya gini. Aduh, aku mas setengah aja nggak ada. Betul enggak? Tapi saya katakan, dengerin. Tuh, mulai lagi. Dengerin. Tapi saya katakan, belum tentu di hadapan Tuhan Anang kalah. Kalau Tuhan tidak lihat gedenya kamu, Tuhan tidak lihat ototnya kamu gede apa, Tuhan tidak lihat gendutnya kamu seberapa, atau kakinya kamu seberapa, atau model rambutmu, waduh yang antik-antik. Ngerti tidak? Tuhan tidak lihat begitu. Tapi yang Tuhan lihat saat ini, dengarkan. Apakah engkau menjadi pelaku firman atau tidak? Anak kecil bisa mengalahkan orang tua. Bahkan firman Tuhan kata, kalau mau masuk dalam kerajaan surga harus seperti dia. Kenapa? Anak kecil kalau diajar, mereka langsung melakukan. Ada seorang anak tempat saya mengajar sekolah minggu, ya. Di situ saya katakan begini. Kamu tidak usah takut. Kamu punya Tuhan Yesus. Kamu tidak usah takut sama setan.
Saya tahu anak itu sebenarnya takut sama setan. Pada waktu misalnya anak itu dengan halilintar saja, ya, dia akan langsung sembunyi. Bapak tukul telinga, karena apa? Takut. Saya katakan pada dia, tidak boleh takut. Karena apa? Kau punya Tuhan itu yang lebih besar daripada segala. Dan detik itu, dia pulang ke rumah, ibunya telepon saya. Dia berkata apa? Aneh, kalau ada hal-hal yang menyeramkan, dia tidak sembunyi, tapi dia malah berkata apa? Aku mau hajar karena apa? Ini jadi tidak langsung dilakukan. Tapi kalau kamu ini, ya mungkin tidak semua, tapi ada beberapa orang di tempat ini. Yang gini, jangan takut sama setan. Ini ya. Nanti kalau sudah pulang jam 2 pengen kencing, Mah, temenin sih, Mah. Loh, kenapa? Apakah setan itu lihat mamah kamu? Wih, ada mamahnya lari. Ngeri gak? Setan tidak lihat itu. Tahu mamah kamu gedenya sekingkong. Atau papa kamu sekingkong. Kalau dia gini, setan ngomong gini. Ya, sekingkong. Saya aja lebih bisa 2 kali lipat dia. Ngerti gak? Yang setan takuti itu bukan kamu. Tapi apa? Yang ada di dalam kamu. Siapa? Roh Kudus. Itu. Udah, ketawanya cukup. Yang udah. Yang setan takuti itu sesuatu yang ada di dalam kamu, itu Roh Kudus. Karena apa? Pada waktu dia melihat engkau, kalau engkau hidup beres di hadapan Tuhan, maka yang dia lihat itu, tapi Tuhan yang lihat. Kalau Tuhan Yesus ketemu dengan setan, Tuhan Yesus tidak ngomong sih, pergi, tak usah. Karena apa? Dari jauh setan sudah tahu, Tuhan itu sudah tahu. Tapi kalau kamu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau kamu hidupnya rada menyeleweng, hidup tidak berkenan, nonton film yang tidak benar, terus ngerokok ataupun makan atau minum minuman yang tidak benar, untuk segala sesuatu, sudah itu setan lihat hidupmu, dia berkata apa? Tidak ada Tuhan. Ya, ini loh mainanku. Ngerti? Tadi Pak Peter Condro berkata apa? Kita saat ini tuh milih. Kita tuh punya Tuhan Yesus satu setan. Jujur saat ini kita benar-benar milih. Kamu tahu? Tahun depan ini sudah bukan waktunya untuk main-main lagi. 5 tahun depan itu temanya cuma satu. Hidup hati dan mati. Kalau kamu mau tahu tahun depan itu temanya. Jadi sudah bukannya waktunya main-main lagi. Sudah bukan waktunya kamu berkata begini, aku setengah-setengah sajalah. Setengah ikut Tuhan, setengah ikut setan. Tidak ada. Loh, mungkin kamu berkata, aku takut untuk begitu. Tapi apa yang kamu lakukan saat ini adalah begitu. Contohnya bagaimana? Kamu minggu ke gereja, tapi Senin kamu ikut dengan teman-temanmu berbuat yang tidak benar. Bukankah itu sama? Dan kamu setengah ikut Tuhan, setengah ikut setan. Kalau begitu, kamu punya muka 2. Coba kamu lihat di jalan yang mukanya 2. Kalau tidak kamu lari. Sebabnya apa? Itu orang cacat. Kalau bukan cacat, itu namanya siapa? Ya udah itu jawabannya. Ngerti? Makanya saya katakan, saat ini bukannya waktunya untuk main-main lagi. Kalau kita mau bertumbuh yang benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Seperti Yesus Kristus, yaitu makananku, melakukan kehendak. Terus kalau saya katakan makananku melakukan kehendak Bapa, mungkin saudara berkata begini, bagaimana caranya sekarang? Iya kan? Lah bagaimana tahu kehendak Bapa itu? Yang pertama, Tuhan katakan, makanya baca firman. Di dalam firman Tuhan ini ada yang dikatakan kehendak. Apa yang harus kita lakukan itu ada di firman. Siapa di tempat ini yang jujur baca kitab Tuhan? Tidak pernah.
Tuh. Berapa persen? Berapa persen yang tidak baca setiap hari? Mungkin saudara berkata, santai saja, tidak apa-apa, tidak baca. Saya mau katakan dengan serius, dengarkan baik-baik. Nanti kalau kalian pulang dalam kerajaan surga, kalian tidak bisa menggenapi apa yang menjadi bagian kalian, target yang Tuhan sedang berikan. Jangan salahkan. Jangan saudara berkata begini, Nafis tidak diajarin suruh baca Alkitab. Dengar baik-baik, buka lebar-lebar kupingmu. Saya katakan, baca firman Tuhan setiap hari itu penting. Dan itu suatu keharusan. Karena apa? Ini adalah seperti makanan kita. Sampai suatu ketika, pada waktu mungkin kau lupa hari itu membaca firman Tuhan. Mungkin kau berkata begini, aku kurang satu hal, apa ya hari ini? Nah, itu sudah baik, Pak. Tapi kalau tidak baca, tidak ngerasa apa-apa, itu cilaka. Berarti ini tidak menjadi sesuatu kita. Kalau menuju pada menjadi kesukaan, itu harus menjadi kebiasaan. Kebiasaan, sesudah kebiasaan, masuk menjadi kesukaan. Tidak bisa langsung begini, aku senang, Pak. Terus, tapi tidak pernah dibaca, cuma disimpan. Kalau senang itu ya dibaca, ngerti tidak? Tapi tidak hanya dibaca, tapi dilakukan. Contohnya, firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mulai mikir, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kita harus kudus, ya kan? Tapi kita terus terang tidak bisa kudus. Tapi apa? Pagi-pagi saja, kadang-kadang pikirannya sudah melayang kemana-mana. Di sini tidak ada mungkin. Bukan tidak ada. Tidak jarang. Ya, tidak jarang. Yang kadang-kadang pikirannya pagi-pagi sudah melayang ke lawan. Kalau ada yang ketawa, cuma saja. Kadang-kadang ada yang datang ke saya. Terus dia berkata gini, Kak, kenapa ya? Saya pagi-pagi tuh pengen nyenengin hati Tuhan. Tapi pada waktu bangun melek, kok ingat pacar saya? Tuh, bukan ingatnya Tuhan, tapi ingat pacar. Saya ngomong gini, ya itu loh daging. Saya katakan kepada saudara, kepada adik-adik, kalau masih di pikiran, itu belum dosa. Tetapi, kalau itu dibuahi, pikiran itu menjadi dosa. Ngerti? Jadi kalau kamu masih ingat, cuma ingat doang, habis itu kamu berkata, di dalam nama Yesus pergi. Itu tidak dosa. Tapi yang dosa itu begini, masuk, terus langsung berkata, iya betul. Nanti gini, itu dosa. Ngerti? Jadi jangan kamu mau ditakut-takuti sama setan. Pas ingat itu dosa, ingat itu dosa. Kalau begitu dosa, kita tidak ada yang beres semua, saudara. Tapi kalau itu masuk di kita, terus mulai kita berjalan. Oh iya betul ya, oh iya betul ya, oh iya bukti itu baru dosa. Ya, mulai saat ini sadar, jangan mau ditipu sama setan. Kembali lagi, ayo lagi, kembali lagi. Makanya jangan ganggu, salah, dengerin, ya. Dengerin. Yang tadi yang pertama saya katakan harus mendapat makanan yang benar, betul? Yang kedua, anak hidup, anak bertumbuh harus dapat air, betul enggak? Ya, makanannya melakukan kehendak Bapa. Yang kedua harus dapat air. Nah, kitanya airnya apa? Firman Tuhan berkata, air itu lambang daripada Roh Kudus. Ya, air itu lambang daripada Roh Kudus sendiri. Sekarang saya mau tanyakan, apakah saat ini engkau sudah penuh dengan Roh Kudus? Sekarang saya mau tanya lagi yang kedua. Apakah kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi secara bersama-sama? Bisa sendiri? Tapi kenapa tidak dilakukan? Males. Itu tak. Satu. Males. Ini yang harus kita perangi saat ini. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi di mana-mana. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi pada waktu engkau sedang apapun.
Mungkin pada waktu engkau sedang mandi, saya katakan bisa pekepenuhan Roh Kudus itu terjadi. Jangan kau peka. Hati lihat apa? Kau bisa. Jangan kau ngomong gini, oh ya berarti kau mandi terus kepenuhannya. Tidak, belum tentu. Bisa juga pada waktu engkau berdoa secara pribadi. Engkau minta Tuhan penuhkan aku. Dan saat itu Tuhan penuhkan engkau dengan penuhan yang asli daripada kita. Banyak orang berkata begini, oh tidak bisa begitu. Kepenuhan Roh Kudus harus terjadi apa? Kalau kita bersama-sama gini loh, kalau ada acara kepenuhan Roh Kudus, ikut. Terus habis itu kosong lagi. Seharusnya setiap hari kita penuh dengan Roh. Caranya bagaimana? Makanya, apa? Doa secara pribadi. Adakan waktu bergaul karib dengan Tuhan. Pada waktu itu, saya percaya Tuhan akan memenuhi engkau. Tuhan. Sekarang saya mau tanya, apakah engkau tahu apa gunanya penuh atau? Tidak tahu kan? Kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jangan baik-baik. Karena penuhan Roh Kudus membuat kita menjadi orang-orang yang supranatural. Apa itu orang-orang supranatural? Orang-orang yang bisa melakukan apa yang dunia dikatakan mustahil. Untuk kita jadi mungkin kalau kita ada dalam kepenuhan. Itu yang saya mau bagikan bagi engkau. Itu yang Tuhan saat ini mau bagi. Kalau engkau kepenuhan Roh Kudus, kalau engkau penuh dan Roh Kudus hidup secara luar biasa, bermanifestasi dalam kehidupanmu, apa yang mustahil jadi mungkin bisa. Tidak ada istilah sakral. Karena apa? Lalu kamu pernah memerintahkan hujan? Ya? Pernah? Nah, tuh. Kamu saya katakan, Henry kamu pernah? Tuh, pernah. Nanti nggak kalah. Anang juga ganggu. Pernah. Tuh, saya kan badannya kalah gede, tapi belum tentu. Si Anang juga udah pernah, Henry juga udah pernah, ya kan? Jadi nggak jadi jaminan kamu. Aduh, saya masih kecil. Kalah dong dengan yang gede, yang udah tua-tua atau yang besar, belum tentu. Kamu bisa memenangkan itu semuanya. Kalau apa? Kamu mempraktekkan apa yang kamu baca di firman Tuhan. Saya pada waktu dulu, saya pakai motor. Ya. Kalau hujan, saya lihat, waduh Tuhan hujan. Tapi aku tidak pengen kebasahan. Karena kalau naik motor itu hujan paling sakit. Dulu tidak ada helm. Kalau sekarang ada helm yang tertutup ya enggak sakit, betul enggak? Tapi coba sekali-kali kamu nggak usah pakai helm, naik hujan lagi. Naik motor pada waktu hujan, itu sakit di kepala. Ya, di muka itu sakit sekali, seperti kayak itu baru. Saya dulu juga begitu, saya sering naik motor dulu. Saya ngomong, Tuhan, aku pengen tidak hujan. Aku tidak bisa, karena apa? Sudah hujan. Saya ngomong gini, firman Tuhan ngomong, alam ini sudah di bawah kaki kita. Saya berarti kita perintahkan hujan, itu berhenti. Saya pada waktu itu saya katakan, dalam nama Yesus, berhenti. Saya mau pulang. Itu berhenti. Saya pulang, saya ngomong, pada waktu saya ngendaliin motor, ikutin saya di belakang. Betul. Teman saya itu motornya di belakang saya, basah kuyup. Tapi saya tidak basah kuyup. Sampai dia ngomong gini, hujan kok bisa ngejar kamu ya? Saya ngejar kamu tidak kekejar, tapi saya basah kuyup, kamu tidak basah kuyup. Dan itu tidak 1-2 kali, sering saya lakukan. Makanya saya katakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu jajan. Saya sudah saksikan, saya mau tabrakan, saya mau segala sesuatu, sering. Tapi apa? Selalu ditolong sama Tuhan. Kenapa? Karena saya pergi, saya selalu berdoa, Tuhan sertai aku. Banyak kan adik-adik yang pergi tapi tidak berdoa dulu. Ya aja. Nanti terus mengalami marah saya atau mengalami malapetaka terus ngomong gini, kenapa ya? Ya bukan kenapa, orang tidak disertai. Mengalami ya biasa. Ngerti tidak? Kenapa saya katakan tadi pada waktu doa, saya ngomong gini, kamu boleh nakal,
Boleh. Karena apa? Itu tidak bisa dilarang. Orang tua kamu berkata, jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal. Mata orang tua kamu cuma dua. Kalau orang tua kamu di rumah, dia tidak akan bisa lihat kamu di sekolah. Tergantung pada pribadimu masing-masing sendiri. Nakal dan tidak itu tergantung pada engkau sendiri. Orang tuamu bisa menasehati, tetapi yang melakukan adalah engkau. Saya dulu nakal, tapi sungguh saya tidak pernah berani untuk beracara atau berani untuk main-main. Setiap kali saya naik motor, sebelum saya pergi keluar kota naik motor, saya ajak teman-teman saya satu klub. Saya berkata, semua berdoa. Mau kamu berdoa tidak apa-apa, mau tidak berdoa juga silakan. Pokoknya saya mau berdoa dulu. Ada yang berani berkata begitu pada teman-teman? Teman saya masih hidup semua. Saya dulu dijuluki dalam tim itu pendeta. Biarpun saya pendeta-pendeta, tapi setiap gerakan daripada kelompok saya yang menentukan. Padahal saya bukan ketuanya. Tapi semuanya saya yang menentukan. Pergi sini, pergi sini, pergi sini. Semua menentukan saya. Dan saya katakan apa? Tiap kali kita mau keluar kota, saya selalu berkata, berdoa dulu. Kenapa? Kalau enggak, silakan. Jangan main-mainlah sama yang atas. Dan benar, teman saya pada waktu berdoa dia main-main. Dia ketawa-ketawa, saya berkata, ya sudah, karena dia ketawa-ketawa urusan dengan Tuhan. Dan saya saksikan, saya harusnya mati. Tapi saya tolong Tuhan 2 kali. Tapi yang ketawa-ketawa itu, dia tabrak. Untung tidak sampai meninggal ini. Sudah pernah saya saksikan di sini. Kulitnya melupas, bagian kaki lupa, tapi yang jago pada waktu melupas itu, dia buka bensin dan dia perihnya kayak apa kalau tidak sekarang cobalah. Coba luka sedikit cuci dengan bensin dan digosok. Sebabnya apa? Kalau tidak digosok, aspal itu nempel di dia, di kulit dia. Jadi kalau tidak digosok, aspalnya tetap nempel. Untuk berinfeksi. Makanya diantaranya dia gosok, tak nangis begitu. Saya berkata pada dia, boleh kamu nakal ya, tapi jangan nangis. Berani nangis kamu, saya tinggal kamu sendiri. Itu dulu saya, makanya saya katakan saya dulu kejam. Siap, teman-teman saya ketemunya luar biasa. Saya berkata, Bu, kamu berani nakal, tapi kamu harus berani bertanggung jawab. Jadi dia tidak bisa bicara begini, nanti ya dibersihin pakai air. No, saya katakan, kamu berani main-main di jalan, kamu berani ugal-ugalan di jalan, tabrakan, buka bensinmu itu, cuci kakimu dengan bensin, total. Sudah tahu? Dari Sukabumi ini sampai kota Bandung, dia jalanilah. Engkak itu gede-nya luar biasa. Tapi tidak pernah keluar dari mulutnya. Tidak ada. Saya dikatakan konsekuen. Berani bertanggung jawab. Kalau kamu juga berani melakukan, berani. Banyak anak-anak saat ini tidak berani begitu. Oke? Saya katakan, saya dulu nakal sampai tidak pernah berani dengan Tuhan. Karena saya tahu, macam-macam dengan yang atas. Harga yang dibayar itu mahal, luar biasa. Benar, mahalnya itu luar biasa. Makanya saya peringatkan kepada adik-adik sekalian. Kalau mau nakal, tanya sama Tuhan. Tidak bisa dilarang. Orang tua saya, ngajar saya itu paling baik. Dia berkata begini, kamu mau nakal, nakal sepuas-puasnya. Tapi ingat, satu hal. Jangan permalukan nama Tuhan. Jadi saya itu nakal, tapi juga mikir, kalau nakalnya sudah melewati batas, saya tidak mau. Teman saya pengedar semua. Kalau saya mau dapat makanan, begitu saya pil-pil begitu, sudah tinggal minta itu ada semua. Tidak pernah saya keluarkan uang satu-satu. Sampai detik ini, saya tidak pernah minum heroin. Dan heroin dan saya tidak lagi. Kenapa? Nah saya tahu itu melanggar daripada puasa. Tapi saya tahu. Kenapa? Karena saya hidup di dalam golongan begitu. Makanya saya katakan, saudara boleh nakal, tapi mungkin tidak lebih dari saya.
Kalau teman saya pergi ke Pangandaran, bawanya tuh ndak kecil. Kalau yang lain, kebegitu peso lipat, enggak. Anak-anak saya dulu bawanya golok gede semua. Karena apa? Itu yang pikiran gini, kalau di jalan ada yang apa, sabet habis. Nanti urusan belakang, karena baking kita gede. Baking saya gede dulu. Teman-teman saya gede, kalau saya tinggal panggil gitu, 1 truk, 2 truk datang semua. Jadi tidak main-main saya. Tapi saya katakan, semua itu tidak ada gunanya. Dan semua itu sia-sia semua. Kenapa? Nah, saya katakan dengan baik-baik. Kalian boleh nakal, tapi ada harga yang harus diberikan. Teman saya nakal semua. Sampai detik ini, hidupnya tidak beres. Saya sudah mulai injili, tapi mereka berkata, iya. Saya akhirnya hidupnya. Kalau saudara pikir, buat apa? Hidup di dunia cuma 1 kali, betul? Hah? Kalau hidup di dunia cuma 1 kali, dan kau tidak bisa menikmati akhir. Buat apa? Mendingan saat ini ikut Tuhan Yesus yang benar. Jadi anak Tuhan Yesus yang benar. Saya percaya Tuhan pun pasti mengizinkan engkau untuk menikmati apa yang saat ini kau sedang. Perkara balap-balapan motor, saya ikut, saya menikmati. Mobil saya menikmati. Tapi saya tidak pernah keluar dari jalur Tuhan. Setiap kali Tuhan berkata, stop Daniel, berhenti. Dan saya katakan, berhenti di sini. Teman saya berkata, lagi, enggak, stop di sini. Itu tulisan. Selalu saya dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Yang ini. Saya setiap hari tidak pernah bisa. Saya selalu membaca firman. Dan saya berbuat. Makanya saya katakan, tidak ada gunanya untuk mengatakan pada kamu saat ini, khotbah, kamu jangan nakal ya, kamu jangan nakal ya. Tidak ada gunanya. Nanti sesudah ini, jika saya tidak ketemu kamu, tapi yang penting, kamu pikirkan, kalau kamu mau nakal, kamu pikirkan, kamu siap tidak bayar harganya nakalan kamu. Sudah itu saja. Karena apa? Mata Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dia lihat apa yang kalian lakukan. Dia lihat dan kalian tidak akan bisa berkata, enggak Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Dia lihat dengan jelas. Dan setiap apa yang kau lakukan di dalam dunia, dia catat itu semua. Kecuali jika engkau bertobat dengan benar, maka itu akan dihapus oleh Allah. Gantung kau, Pak. Saya akan berikan kesaksian. Ini kesaksian keluar daripada dulunya dukun, ya. Sesudah itu jadi anak Tuhan, ya. Ngeri, dukun bertobat dan kesaksian ini persis dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Dia berkata begini, setiap orang yang meninggal itu bawa barangnya masing-masing. Bayangin, setiap yang meninggal itu bawa barangnya masing-masing. Ada orang bawa barangnya sampai banyak sekali, koper-kopernya itu banyak. Tapi juga ada yang tidak bawa apa-apa. Saya mulai bingung, saudara. Dan dia berkata begini lagi, yang tidak bawa apa-apa, itu anak Tuhan Yesus. Yuh, saya lebih bingung lagi. Terus saya ngomong gini, Tuhan ini artinya apa? Terus Tuhan berkata apa? Benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan katakan, kita itu ngumpulin harta di dunia atau di surga? Saya bilang dunia. Di dunia itu kita bisa menikmati dan hidup berkelimpahan. Tetapi harta yang kekal itu ada di surga. Kalau saudara pulang, kalau saudara seorang anak Tuhan yang benar, maka saudara akan bawa hukumu sendiri. Kenapa? Ingat. Dan Tuhan katakan, tidak usah digendong-gendong. Buat apa? Sebabnya apa? Kita hanya melangkah
kita masuk dalam kerajaan surga dan kita sudah ada tempat di sana, sudah ada rumah, rambutnya komplit, kita tinggal tinggali. Tapi jika anak bukan anak Tuhan, mereka bawanya macam-macam. Koper itu banyak bungkusan-bungkusan, tapi bungkusan-bungkusannya tulisannya apa? Zina, nipu, semuanya dibawa. Dosa-dosanya dibawa sendiri. Tidak ada istilah gini, tolongin ya, bawain. Tidak ada yang mau bawain. Tidak ada istilah begini, diskom. Tidak ada. Makanya firman Tuhan berkata, pada waktu nanti kita masuk dalam hadirat Bapa, pada waktu kita nanti meninggal, kita bawa setiap apa yang kita sudah lakukan. Makanya saya katakan, masih ada waktunya untuk bertobat. Jika kau bertobat, maka darah Yesus itu akan menghapus semua kesalahanmu dan kau menjadi putih kembali. Dan darah anak domba itu menjadi saksi. Enak tak? Enak kan? Atau mau bawa yang berbondong-bondong begitu? Mau? Hah? Tadi Pak Peter Condo berkata, memang nanti di surga mungkin tidak ketemu penyanyi-penyanyi tenar. Tidak perlu. Sebabnya apa? Lebih ada yang lebih tenar di surga. Suaranya lebih canggih, lebih bagus. Lebih luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata, musik itu asalnya dari kerajaan surga? Betul? Lah setan itu cuma niru. Buat apa kita ngikutin yang niru? Ikuti Tuhanmu. Ikuti dia. Saya percaya hidupmu pasti akan bersama dengan Tuhan. Ya, dua hal ini, makanan juga minuman harus minum. Sekarang vitamin. Nah, yang ketiga ini vitamin terakhir. Apa yang dikatakan vitamin itu? Vitamin itu yaitu pada waktu saudara dan saya, ya, dapatkan pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan begini, pada waktu saudara mimpi, itu vitaminnya. Jadi kalau saudara mimpi dari Tuhan atau ada nubuatan, ada segala sesuatu, itu vitaminnya menguatkan kita kembali. Sehingga kita berkata apa? Memang benar, Tuhan itu hidup. Saya punya anak, masih kecil, ya. Dokter berkata, mulai dong kasih vitamin. Kenapa? Supaya pertumbuhannya hebat. Demikian juga saudara dan saya. Saudara sudah makan, saudara sudah minum. Kalau mau lebih canggih lagi, yaitu apa? Dapat vitamin. Cara mendapatkan vitamin bagaimana? Jangan jauhkan dirimu dari kebutuhan. Jangan kau berkata begini, cukuplah, ini saya cuma sekali. Kalau orang yang jatuh cinta, ya, ini kembali ke cinta, itu pengennya ketemunya tiap hari. Betul enggak? Nah ya betul, jujur, betul. Sekarang gini saja, dengerin. Yang belum pernah ngerasain cinta, sayang sama orang tua saja. Orang tuanya pergi keluar kota, kan kangen. Ya kan? Ya, apalagi di sini. Ada yang pada waktu kemarin ini tanggal 26 ya. Saya kan sudah datang tanggal 26. Saya lihatin ada beberapa orang ini lucu. Sebentar ke telepon. Sebentar ke telepon. Saya mulai curiga, ini orang ini telepon siapa? Tapi kalau saya masuk, langsung, sudah ya, betul. Nanti saya keluar, dia masuk lagi, telepon lagi. Saya pikir, wah ini pasti ada udang di balik batu. Nah, dengerin. Nah, tapi biasa. Dengerin, biasa itu semua. Karena apa? Sedang mabuk cinta. Nah, dengerin. Kita pun harus begitu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sedang mabuk cinta dengan Tuhan Yesus, maka kita akan pengen ketemu setiap hari. Dan kita tidak akan menjauhkan diri dari persekutuan bersama dengan saudara-saudara. Karena apa? Di situ ada Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, kalau kita satu cinta dengan Tuhan itu, pengen ketemu tiap hari, ya kan bisa pergi ke persekutuan ketemu dengan Dia. Tapi ya jangan tiap hari. Bisa di rumah sendiri. Adakan persekutuan sendiri dengan Tuhanmu di rumah, dan kau juga bertemu dengan Yesus. Nah, 3 hal ini yang Tuhan mau katakan saat ini. Supaya apa? Supaya engkau bertumbuh dengan baik. Supaya engkau berkembang menjadi sesuatu yang sempurna. Perkembanganmu tidak bantut.
Kalau kue, Ya. kalau ndak ngembang namanya apa? Bantat. Tapi ada saat ini ya orang-orang yang seneng kue bantat. Tapi kalau kamu, Ya. misalnya punya adik umur 3 tahun, itu lucu-lucunya, betul? Lucu-lucu. Tapi kalau sudah umur 15 tahun, tapi tinggal lakunya seperti 3 tahun, itu bukan lucu, tapi seneng. Ya tidak? Tahu seneng? Ya jengkel, ya gimana, kenapa? Itu cacat namanya. Lah orang Kristen itu banyak yang begitu. Orang Kristen itu banyak yang begitu. Sudah ikut Tuhan puluhan tahun, kadang-kadang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang waktu-waktu lahir sudah pakai nama Kristen. Sebabnya apa? Ayah ibunya Kristen. Tapi, pas dilihat kok bayi terus. Atau balita terus. Nah Tuhan saat ini bingung. Bukan bingung dalam arti gimana, tapi dia sedih. Melihat anak-anaknya itu pada cacat. Pada saat ini. Sementara engkau masih hidup. Sementara engkau masih bisa bernafas. Berarti engkau belum terlambat untuk berubah. Ayo, berkembang kembali. Baca firman Tuhan tiap hari. Minta kepenuhan Roh Kudus tiap hari. Dan vitamin itu harus menjadi bagianmu. Maka engkau akan berkembang. Luar biasa. Kalau engkau berkembang, sekitarmu akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita masuk dalam hal. Ayo, mau disebut normal? Ayo, berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau bagikan untuk kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dengan sempurna. Kami mau menjadi orang-orang yang berkembang menuju kesempurnaan itu Tuhan. Waktu yang tepat. Kami tidak mau menjadi orang yang cacat. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang membuat Engkau sedih. Sebabnya kami tidak bertumbuh. Kami mau bertumbuh saat ini Pak. Proses sang dan masukan Anda. Kami percaya rencana-Mu itu indah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur.